Aman? Suara aman ya, Bos? Apa ini Cuk? Pak Zul sudah aman suaranya, monggo bisa dimulai. Bisa mulai. Silakan, silakan. Yuk, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama terima kasih atas eh, apa namanya waktunya kita Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, di puasa-puasa ini jam-jam segini itu jam-jam ngantuk-ngantuknya. Ya, yang saya hormati selaku Sekjen Sumu, Mas Gufron Mustaqim, dan selaku dari perwakil ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif ya. Ada Pak ada Pak Dr. Anggara Hayun Anuja Prana. Sudah hadir nggih di sini nggih? Sudah, Mas Abdul, saya aja. Ya, mohon salam kenal Pak. Iya, sama. Terima kasih atas Assalamualaikum waktunya warahmatullahi wabarakatuh. puasa-puasa ini jam segini ngantuk-ngantuknya nih. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa semangat dari teman-teman. Insya Allah ini ada sekitar 60-an orang dan semakin bertambah karena teman-teman di sini tentunya ingin banget mengetahui informasi-informasi baru terkait permodalan ya, terutama karena saya baca sedikit tentang slide-slide-nya ada terkait apa namanya intellectual property
dan lain sebagainya ini yang tentu ini sebagai isu baru yang perlu teman-teman tentunya yang pegiat UMKM yang lebih kepada dunia kreativitas itu mengetahui gitu. Mungkin yang awal untuk di awal mungkin kita persilakan dulu sebelum ke apa namanya inti dari acara ini. Mungkin dari kami mohonkan sebagai keynote speech ya Sekjen Sumu Mas Gufron Mustaqim bisa mengantarkan memberikan kunci-kunci dari inti di acara pada siang hari ini. Terima kasih. Monggo Mas Gufron Mustaqim, waktu dan tempat disilakan. J, matur suwun Mas Zulfikar. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak Pak Hayun sudah Muhammadiyah. berkenan untuk secara online untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Lho, Eh, jane Teman-teman, nyuwuke dana-dana tapi piye? Wong oke, teman-teman jadi sekretariat golek. mungkin yang ini bisa di silent ya biar nggak ada noise. Buat teman-teman para peserta yang masih belum mute bisa di mute dulu. Teman-teman semua, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Hayun, yang beliau adalah Direktur Pengembangan dan Pendanaan Pembiayaan dan Investasi dari Kementerian eh, Kreatif ya, Bekraf Republik Indonesia. Karena ternyata kredit usaha rakyat atau KUR ini ada inovasinya saat ini, yakni dalam bentuk KUR cluster yang mungkin nanti Pak Hayun bisa menyampaikan tentang kaitannya bagaimana para pelaku industri kreatif bisa memanfaatkan kredit rakyat ini. Misalnya apabila teman-teman ini jadi konten kreator, itu kan asetnya adalah follower ya di sosial media gitu. Nah, itu apakah bisa jadi jaminan gitu untuk mendapatkan pembiayaan dari bank? Lalu apa kalau misalnya teman-teman musisi itu kan asetnya copyright ya atau ya intellectual property di lagu-lagu yang diciptakan. Kalau aset properti belum tentu ada. Nah, apakah yang intellectual property itu bisa juga jadi sarana untuk menjamin untuk bisa mengakses pendanaan dari perbankan gitu. Nah, teman-teman semua, silahkan nanti disimak dengan baik paparan dari Pak Hayun. Langsung infonya dari A1 ini karena beliau yang ada di ring kekuasaan yang menentukan kebijakan ini ya, dan semoga bisa membangun ekosistem eh, UMKM di Indonesia biar bisa semakin maju. Sekedar informasi buat Pak Hayun, Serikat Usaha Muhammadiyah ini adalah wadah bagi para pengusaha Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah dari seluruh Indonesia ya di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Mayoritas teman-teman di Serikat Usaha Muhammadiyah ini kalau dari data keanggotaan yang kami dapatkan mayoritas usianya di kisaran 30 sampai 40 tahun. Jadi relatif muda-muda sehingga uh, mesinnya ini bisa digeber maksimal untuk bisa mengembangkan bisnis yang uh, semakin hari semakin bagus. Uh, Teman-teman semua, Serikat Usaha Muhammadiyah berkomitmen untuk bisa mendampingi teman-teman, para anggota untuk bisa menjadi pengusaha yang semakin maju. Sekedar informasi, eh, Serikat Usaha Muhammadiyah memiliki berbagai macam flagship program. Yang pertama adalah ya Sumu Pro, yakni sebuah platform networking. Di aplikasi tersebut teman-teman bisa berjejaring dengan para anggota Sumu yang lain. Itu bisa difilter ada yang teman-teman cari rekanan yang dari daerah mana, lalu yang usahanya mana itu bisa dicari tuh di platform Sumo. Sehingga ini bisa membantu agar teman-teman bisa terkoneksi dengan ekosistem yang bisa saling support satu sama lain. Di Sumo Pro insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan ada launching mentoring feature ya, yakni fitur untuk belajar dari para pakar, dari para pengusaha yang sudah berpengalaman, yang berbagi ilmu di platform Sumo Pro. Itu insya Allah dalam beberapa bulan lagi akan jalan. Nah, bagi teman-teman yang
belum jadi anggota Sumo, silahkan bisa daftar Sumo. Klik aja di Google daftar Sumo, itu nanti akan masuk ke linknya. Nah, itu flagship program yang pertama, Sumo Pro. Yang kedua adalah Sumo Venture Builder. Sumo Venture Builder ini adalah Sumo menginisiasi, memprakarsai bisnis yang digerakkan oleh jaringan pengusaha Sumo. Yang sudah kita launching ada Zendo, ojek online berbasis WhatsApp yang saat ini sudah mengaspal di 15 udah mengaspal di 25 kota kabupaten di Indonesia, dan insya Allah dalam tahun 2025 ini ditargetkan bisa mengaspal di lebih dari 100 kota kabupaten di Indonesia. Nah, selain itu ada yang barusan kita rilis, yakni Jagalaba, sebuah marketplace kerakyatan, karena marketplace-nya ini khusus untuk brand lokal. Nah, itu bisa teman-teman cek di jagalaba.com atau juga unduh di Play Store Jagalaba. Nah, teman-teman di sana bisa berbelanja produk-produk dari brand lokal. Nah, ini kita adakan dalam rangka untuk mendukung teman-teman para uh, brand owner dari Indonesia gitu bisa memiliki marketplace yang berpihak kepada teman-teman brand lokal, karena marketplace yang mainstream yang besar itu tidak lagi kondusif buat para brand lokal gitu, terutama brand lokal yang emerging atau yang sedang berkembang. Nah, itu bagian dari flagship program Venture Builder. Silakan teman-teman untuk bisa mencoba Jagalaba, karena Jagalaba ini kepanjangannya adalah belanja keluarga dengan melarisi sahabat. Nah, silahkan bisa mulai dicoba. Kalau mau tanpa download aplikasi, tanpa login, cukup kunjungi jagalaga.com. Jadi bisa berbelanja tanpa aplikasi, tanpa login gitu. Itu yang kedua, Sumo Venture Builder. Yang ketiga adalah ada Sumo Katalis. Kita menghubungkan, mengenalkan bisnis anggota ke jaringan anggota yang lain sehingga terwujud kerjasama-kerjasama. Alhamdulillah, di antaranya misalnya di Sidoarjo kita membangun pabrik ice cube ya, es batu yang insya Allah Ramadan ini sudah mulai komersial. Ada juga bisnis roti kopi yang Alhamdulillah bisa kita koneksikan dengan beberapa rumah sakit Muhammadiyah PKU yang saat ini total outletnya sudah mencapai 190-an outlet di seluruh Indonesia. Nah, itu di antara program semua portfolio program semua Katalis yang kita miliki. Ada juga teman-teman kita punya program yang namanya Sumu Connect, yakni kita silaturahmi ke stakeholder. Insya Allah kita nanti akan silaturahmi ke beberapa pemangku kebijakan, ke menteri, ke pimpinan DPR gitu, untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang pro UMKM. Dan kita juga ada program Sumu Venture Build, Sumu Exclusive Club. Nah, yakni program bagi members yang memiliki aset di atas 10 miliar. Tetapi karena anggota yang memenuhi kriteria itu belum banyak, kita mengadakan program yang namanya Venture Capital Academy atau program mentoring intensif selama 8 bulan untuk mendampingi teman-teman para peserta Venture Capital Academy untuk dapat funding atau pendanaan investasi dari venture capital. Alhamdulillah dari anggota Sumo sudah ada dua yang dapat capital funding. Ada Mbak Susanti Patgen dapat lebih dari 1 juta US dollar. Ada juga Mas Yustafat yang dari Martani yang juga dapat dana miliaran rupiah. Jadi sudah ada, dan semoga para peserta Venture Capital Academy yang lain juga bisa segera nyusul untuk bisa mendapatkan investasi. Nah, itu beberapa program dari Serikat Usaha Muhammadiyah. Pokoknya kita pengennya yang konkret-konkret ya, teman-teman semua. Jadi kita bergerak dari progres ke progres, bukan dari rapat ke rapat. Termasuk saya sih pada siang hari ini bersama Dr. Hayun. Semoga ini memberikan ilmu, pewawasan baru kepada teman-teman yang nanti dari situ bisa di follow up, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penguatan permodalan untuk usahanya masing-masing, sehingga nanti kita bisa mewujudkan sebuah ekosistem di mana banyak dari anggota Sumo yang semakin maju usahanya. Karena sekedar mengingatkan teman-teman, visi Sumo tahun 2045 adalah kita ingin
melahirkan generasi konglomerat baru pada tahun 2045. Kita pengen di antara 100 orang terkaya di Indonesia itu 30-nya dari para anggota sumu. Nah, itu kelihatannya sangat besar ya mimpinya, tapi saya sudah melakukan hitung-hitungan dengan modal core aja, misalnya kakak beradik gitu, punya usaha bersama dengan mengakses core, sehingga dapat modal 1 miliar. Itu ketika itu bisa melahirkan putaran minimal 1 miliar selama sebulan. Lalu bisnisnya untung sekitar 5 sampai 10% gitu di net profit. Dan konsisten dari tahun ke tahun itu growth-nya 20% aja. Itu insya Allah 2045, 2050 itu sudah bisa teman-teman memiliki kekayaan di atas 50 juta US dollar atau di atas 750 di atas 7,5 miliar. Jadi apa namanya? Sorry, teman-teman bisa memiliki net worth lebih dari 500 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Nah, itu sudah bisa masuk ke top 100 richest Indonesia insya Allah. Itu dengan modal kur gitu. Apalagi kalau ditambah dengan modal-modal yang lain. Nah, teman-teman pada siang hari ini Dr. Hayun akan menyampaikan ya tentang inovasi-inovasi program dari KUR sebagai dukungan pemerintah untuk UMKM agar bisa menambah modal dan menambah daya saing. Begitu pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi Dr. Hayun yang telah menyempatkan waktunya siang hari ini. Insya Allah siang hari ini semuanya semangat, semuanya energik untuk bisa menyimak dan mendapatkan ilmu dari Dr. Hayun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gufron, pengantarnya. Pengantarnya itu menjadi kunci pengantar juga kemarin waktu acara Rakornas MEBP di Malang. Jadi bahasa naga ke-10 itu udah sering dibicarakan itu sama bapak-bapak itu. Jadi aku agak percaya diri lah, sangat percaya diri karena ternyata apa dari sumo ini menjadi vocabulary baru naga ke-10 gitu. Mudah-mudahan Mas Gufron ini teman-teman ini ahli untuk kemudian mengguiden kita, menuntun, mentoring kita menjadi seorang pengusaha yang besar. Saya juga termasuk yang di guidance beliau. Jadi mudah-mudahan teman-teman di tempat yang tepat dan mendapatkan asupan yang tepat pula sehingga tubuhnya tidak stunting jadi pengusahanya. Monggo langsung saja Pak Dokter Hayun, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih eh, saudara moderator, Mas Abdul, kemudian Mas Gufron, dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya berbahagia bisa hadir di dalam forum diskusi ya dengan Sumu ini. Kalau saya lihat itu tadi yang disampaikan oleh Mas Gufron menjadi calon naga-naga di Indonesia 2045, sebetulnya menurut saya itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Jadi saya melihat di Sumu ini dan di eh, ekosistem yang ada, kebetulan saya tahun 2022 sampai 2023 itu sering berhubungan dengan teman-teman Muhammadiyah gitu ya. Waktu itu saya mendampingi menteri sebelumnya, yaitu Pak Nuh, ketemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah gitu ya. Nah ini kita dorong. Nah sebetulnya kita sudah punya di Muhammadiyah itu kan ekosistem bagi sebuah bisnis itu luar biasa, gitu kan. Saya jadi teringat istri saya di Dharma Wanita membuat eh, produk, kemudian produk tersebut dibeli oleh orang di Dharma Wanita itu sendiri, gitu kan. Nah, ini berarti kan syarat bisnis besar ada produknya, kemudian ada jaminan pasarnya, seperti itu ya. Nah, ini luar biasa, gitu. Boleh materi saya? Jadi saya hanya menyampaikan eh, sharing gitu ya. Ini mohon maaf, gambarnya jadi gambar orang ya di input di laptop saya. Teman sekretariat bisa dibantu untuk di ini di remove.
Aman sih. Oh, Ya, Dan di set Dr. Hayun sebagai ini ya, di display. jadi paparan saya, betul. Jadi di sini kami menyampaikan program-program yang ada di Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, di mana kami saat ini sedang eh, mendorong pelaku ekonomi kreatif itu untuk mendapatkan kurkusus. Kurkusus itu yang berbasiskan klaster, di mana di dalam kurkusus itu ada off-taker-nya. Kemudian, apabila ada yang memiliki koperasi, itu kami akan mendorong melalui dana bergulir LPDB. Eh, Boleh lanjut ke slide saya? Kok tampilannya Iya, itu lagi? ini sorry ini eh, ya. Iya, lanjut. Ya, boleh PPT saya. Jadi, pertama kali kami ingin menyampaikan eh, asta cita dari Bapak Presiden. Lanjut, sebagai dasar kami di Kementerian Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas. Jadi di sini kami eh, mendapatkan dalam asta cita itu adalah dua tugas gitu ya. Pada asta cita nomor 2 dan pada asta cita nomor 3. Di dalam asta cita nomor 2 itu adalah kita ingin mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif. Tadi yang disampaikan oleh Mas Gufron, ini kami akan support 100% karena sesuai dengan eh, harapan dari Pak Presiden dan harapan kami adalah ada kemandirian bangsa. Nah, dari Sumo ini bisa menjadi pendorong bagi kemandirian bangsa tersebut. Nah, ekonomi kreatif menjadi salah satu dasar supaya kemandirian bangsa itu dapat terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Melalui apa yang kami lakukan itu adalah mengembangkan industri kreatif. Nah, tentunya pada saat kita mengembangkan industri kreatif, pasti kita akan mendorong kewirausahaan. Nah, saya berbahagia dengan Serikat Usaha Muhammadiyah ini, berarti sudah sesuai dengan Asta Cita nomor 3. Apabila usaha dari Bapak Ibu semuanya semakin berkembang, tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Terlihat di mana? Terlihat dari Bapak Ibu katakanlah memiliki cabang. Kemudian setelah eh, berkembang usahanya, maka cabangnya tidak satu, menjadi 2, 3, sampai 100. Nah, berarti lapangan kerja kualitas akan tercipta. Kemudian kewirausahaan juga akan eh, tercipta. Ini tentunya akan menyerap tenaga kerja dan harapannya dengan Bapak Ibu semuanya makin berkembang, maka target dari Bapak Presiden di tahun 2029 untuk pertumbuhan ekonomi sampai 8% itu dapat tercapai. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya kita bisa lakukan secara bersama, kita berkolaborasi, kita sinergi bersama. Lanjut. Kemudian kami di Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif punya semangat yaitu the new engine of growth. Di mana untuk mewujudkan the new engine of growth ekonomi kreatif sebelumnya itu ada ekosistem ekonomi kreatif yang kami dorong untuk berkembang. Jadi yang pertama itu adalah pengembangan riset, pendidikan, dan fasilitasi kekayaan intelektual. Kemudian penyediaan infrastruktur, insentif, pendanaan, dan pembiayaan. Dan kami di Direktorat
pengembangan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi, kami memiliki tugas itu adalah menyediakan pendanaan dan pembiayaan kepada Bapak Ibu semuanya. Tentunya dari kementerian tidak dapat melakukan, tapi kami berkolaborasi dengan lembaga keuangan, baik perbankan, kemudian maupun non perbankan. Nah, tentunya dengan Bapak Ibu di Muhammadiyah, kita akan dorong itu adalah dengan pendanaan maupun pembiayaan syariah. Kemudian pengembangan sistem pemasaran dan pelindungan hasil kreativitas. Nah, sistem pemasaran di sini mulai dari Bapak Ibu misalkan usahanya berkembang akhirnya bisa memiliki kekayaan intelektual. Jadi misalkan bisa merek, hak cipta, dan lain sebagainya. Kemudian kekayaan intelektual tersebut itu bisa dilisensi, lisensi ke tempat-tempat yang lain. Nah, cabang dibuka, dilisensikan, dibeli oleh tempat yang lain. Ini salah satu dari binaan kami. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar saur selling, gitu ya. Jadi saur selling itu adalah sebuah restoran mini di mana restoran tersebut itu ada di mall-mall gitu ya, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah akhirnya dengan melalui waktu itu eh, pendanaan security crowdfunding, mereka bisa berkembang dan akhirnya mereka mendapatkan investor untuk master franchise di Timur Tengah, Arab Saudi, Unit Emirat Arab, maupun nanti tanggal 12 Maret mereka akan tanda tangan letter of intent untuk di Filipina. Nah ini kami bahagia begitu mendengar ada pelaku ekonomi kreatif di binaan kami yang akhirnya bisa berkembang. Nah, kemudian ekosistem kreatif tersebut mendorong uh, cita yang dimiliki oleh Presiden. Jadi mulai tadi untuk cita nomor 3, menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui akselerasi pengembangan industri ekonomi kreatif. Kita dorong hilirisasi dan komersialisasi dari ekonomi kreatif. Nah, ini kami sedang bekerja sama dengan teman-teman dari perbankan yang kami sudah MOU dengan BNI. Jadi nanti para pelaku ekonomi kreatif yang sudah eh, memiliki KI dan mereka itu berbasis konten, mereka memiliki eh, karakter tertentu. Nah, nanti dari teman-teman BNI akan membantu melakukan komersialisasi melalui apa? Karakter tersebut itu dimasukkan ke dalam misalkan kartu yang dimiliki oleh BNI atau menjadi sarana BNI iklan-iklan. Nah, ini yang kita sedang dorong. Kemudian meningkatkan daya saing dan mewujudkan kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif. Dan terakhir adalah mendorong diplomasi kreatif di pentas internasional. Lanjut paparannya. Nah, ini adalah seputar Kementerian Ekonomi Kreatif maupun ekonomi kreatif. Lanjut paparannya. Nah, tolong host. Oke, kalau misalnya tidak bisa, saya bisa tolong di-sharekan atau saya diberi eh, ini bisa share. Bisa, Pak. Ini sekarang Direktorat Pengembangan sedang sharing. Gak tahu kenapa tadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian kami menyampaikan itu adalah 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Lanjut, lanjut. Next, Mas. Wah, ini kayaknya laptopnya hang mungkin ya.
Oke. Nah, di 17 subsektor tersebut kami mencoba menggolongkan ke dalam 4 gitu ya. Eh, Pertama bidang kreativitas budaya, bidang kreativitas desain, kreativitas digital dan teknologi, kreativitas media. Untuk kreativitas budaya, ini ada kuliner, karya, fashion, seni rupa, maupun seni pertunjukan. Kemudian untuk kreativitas desain, ada arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk. Untuk kreativitas digital dan teknologi, ada game, aplikasi. Kemudian kreativitas media, ada film, animasi video, periklanan, televisi dan radio, musik, penerbitan, maupun fotografi. Nah, masing-masing ini dibina oleh kedeputian-kedeputian yang berbeda, di mana direktoratnya itu sudah mengacu pada masing-masing subsektor. Jadi misalkan kuliner itu ada direktorat eh, subsektor kuliner. Jadi ada direktorat kuliner. Ini akan membina para pelaku ekonomi kreatif mulai dari kreasi, kemudian pemasaran dan komersialisasi IP maupun ke arah ke pendanaan dan pembiayaannya. Lanjut, saya izin dibukakan aja untuk bisa saya share, karena mungkin yang share staf saya lagi ada masalah di sinyal mungkin. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sebentar. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah. PowerPoint. Sebentar kok saya malah nggak kelihatan ya di laptop saya. Tapi udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, Kelihatan Pak, kelihatan aman, aman. oke, sip. Nah ini saya lanjutkan ke KUR. Nah KUR ini eh, secara kebijakan itu dikeluarkan oleh Kemenko Ekonomi. Jadi kami berkolaborasi dengan Kemenko Ekonomi untuk bisa mendorong KUR bagi subsektor ekonomi kreatif. Yang tadi ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi KUR itu adalah kredit pembiayaan bisa modal kerja atau investasi kepada debitur, bisa individu atau perseorangan, badan usaha, dan atau kelompok usaha. Nah, kata kuncinya itu adalah yang diberikan KUR harus usahanya produktif dan layak. Produktif dan layak. Jadi, KUR ini bisa konvensional, bisa syariah. Ini bisa dipilih. Kalau syariah, itu penyalur KUR-nya salah satunya Bank Syariah Indonesia maupun lembaga non-perbankan lainnya yang ditunjuk oleh Kemenko Ekonomi untuk menyalurkan KUR. Nah, KUR di sini ini bisa diberikan kepada para pelaku usaha yang memiliki agunan maupun yang tidak memiliki agunan. Yang memiliki agunan itu diberi eh, batasan mulai dari 100 sampai 500 juta. Kemudian yang tidak memiliki agunan itu diberi di bawah 100 juta. Nah, nanti ada 44 lembaga penyalur KUR yang aktif. Nah, kalau kita lihat target untuk KUR itu adalah 300 triliun tahun 2025. Nah, kalau tahun sebelumnya itu juga mendekati 300 triliun tersebut. Nah, kita coba dorong, kita bismillah gitu ya, nanti bersama-sama dengan Kemenekrat dari
Bapak Ibu di Sumu itu bisa kita optimalkan untuk mendapat KUR. Nah, kemudian KUR itu eh, ada 5 jenis gitu ya. Nah, yaitu mulai dari KUR super mikro, KUR kecil maupun KUR khusus. Untuk PMI ini tidak menjadi tugas kami. Ini adalah pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia berarti akan diberikan itu adalah kementerian lembaga yang terkait dengan pekerja migran. Nah, untuk super mikro di sini untuk pembiayaan diberikan sampai dengan 10 juta. Kemudian kalau untuk mikro itu eh, sampai dengan 100 juta, mulai dari 10 juta sampai 100 juta. Kemudian untuk mikro itu dari 100 juta sampai 500 juta. Nah, super mikro dan mikro di sini itu tidak perlu agunan tambahan. Agunannya apa? Agunannya adalah usaha yang produktif dan layak. Nah, biasanya lembaga penyalur KUR tersebut dia akan mengevaluasi pencatatan keuangan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Karena KUR di sini ini harus dikembalikan, pinjaman yang harus dikembalikan. Nah, berarti dari hasil pencatatan keuangan akan di due diligence, akan dievaluasi oleh penyalur KUR. Apakah dari jumlah pinjaman yang ada tadi ditambah bunganya atau bagi hasil bisa tidak mengembalikan secara tepat waktu. Nah, ini yang menjadi dorongan kita. Nah, kemudian eh, untuk KUR kecil 100 juta sampai 500 juta. Nah, ini ada agunannya. Nah, agunannya ini sudah diatur dalam POJK. Nah, POJK ada yang mengatur terkait agunannya itu apa saja. Biasanya berupa aset tetap. Nah, antara KUR super mikro, mikro maupun kecil itu eh, bunga yang diberikan atau bagi hasil yang diberikan setara dengan 6% dan ada aturannya. Diberikan 4 kali. Di mana pada saat pemberian yang pertama diberikan bunga 6%. Kedua 7%. Ketiga 8%. Keempat 9%. Setelah 4 kali mendapatkan KUR, tidak boleh mendapatkan KUR lagi. Nah, KUR di sini waktu pemberiannya itu antara eh, modal kerja sama investasi. Kalau modal kerja itu sampai dengan 3 tahun pengembaliannya. Kalau investasi bisa sampai dengan 5 tahun. Nah, kita bergeser ke KUR khusus. KUR khusus secara persyaratannya ini memang lebih berat dibandingkan dengan KUR super mikro, mikro, dan KUR kecil. Karena KUR khusus di sini harus ada kelompok usaha yang memiliki legal hukum yang merupakan kumpulan dari pelaku usaha tersebut. Nah, ini saya akan gambarkan terkait dengan KUR khusus. Nah, ini yang sedang kami dorong, baik dari Kemenko Ekonomi maupun dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif mendorong KUR khusus. Jadi, KUR khusus ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster. Jadi ada klaster tertentu. Nah, saya yakin di Sumo ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Mas Gufron, Mas Sekjen, sebetulnya sudah banyak bisa kita dorong itu menjadi klaster gitu ya. Nah, di mana ada kelompok yang dikelola secara bersama. Nah, kelompok ini bisa dari Sumu sebagai kelompok gitu ya. Kemudian dalam bentuk klaster. Kemudian menggunakan mitra usaha, memiliki mitra usaha. Nah, mitra usaha tersebut yang bisa kita dorong
itu menjadi off-taker. Nah, ini gambarannya di sebelah kanan, gitu ya. Jadi ada kelompok UMKM, ini katakanlah ini Sumo, di mana Sumo tersebut memiliki pelaku ekonomi kreatif, gitu ya. Nah, pelaku ekonomi kreatif tersebut dia membutuhkan, namanya itu adalah kur khusus. Nah, melalui Sumo di sini ada mitra usaha atau off-taker yang memberikan kontrak atau PO bahwa pelaku usaha tersebut itu mendapatkan kontrak gitu ya. Nah, kelebihan dari kur khusus yang pertama, kalau tadi selain kur khusus dibatasi pinjaman sampai 4 kali. Kalau kur khusus tidak ada batasan pinjaman berapa kali. Jadi bisa lebih dari 4 kali. Itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah bunganya itu 6%. Jadi tidak terjadi peningkatan. Kalau kur yang lain kan ada peningkatan. Pinjaman pertama 6%, pinjaman kedua 7%, ketiga 8%, keempat 9%. Nah, kalau kur khusus itu sama, 6%. Tidak dibatasi. Kelebihan selanjutnya, katakanlah di kur khusus tersebut ada 10 pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan modal atau membutuhkan investasi. Di mana 10-10-nya butuh 500 juta misalkan. Nah, karena butuh 500 juta dikalikan 10, itu ada 5 miliar. Nah, kemudian ada kontrak. Kontraknya itu yang didapatkan oleh Sumu senilai misalkan 30 miliar. Tapi mereka butuhnya anggotanya 10 miliar atau 5 miliar tadi ya, tapi punya kontrak 30 miliar. Nah, ini yang akan kontrak ini yang akan dievaluasi oleh teman-teman dari penyalur kur. Nah, dalam penyaluran kur tersebut, selain kontrak, karena nilai pinjamannya lebih dari 100 juta, maka bisa diperlukan agunan tambahan. Nah, agunan tambahan bisa sertifikat tanah dan lain sebagainya. Nah, nanti dari eh, Sumu ini dia akan berperan adalah yang pertama mencari order gitu ya, mencari off-taker. Jadi Sumu nanti semacam agregator yang mengumpulkan para eh, pelaku ekonomi kreatif. Nah, tadi untuk mendapatkan kontrak, jadi Sumu mencari order. Kalau menurut saya dengan networking yang dimiliki relatif mudah gitu ya. Jadi misalkan dari rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa gitu. Sekolah-sekolah ini kan ada ratusan yang dimiliki. Ini bisa kita dorong sebagai eh, mitra usaha atau off-taker. Nah, Sumu itu selain mendapatkan order, itu juga Sumu juga bisa berperan sebagai pembina. Jadi memastikan bahwa pelaku ekonomi kreatif di bawah Sumu ini mereka bisa membuat produk sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang dipersyaratkan oleh pemilik dari eh, kontrak tersebut. Nah, ini adalah peran sebagai kelompok usaha. Nah, kami di Kementerian Ekonomi Kreatif melalui direktorat-direktorat subsektor, misalkan ada kelompok tadi di dalam Sumu tersebut yang eh, meminjam itu ada dari kuliner. Nanti kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif dari Direktorat Kuliner akan kami dorong untuk bisa mendampingi pelaku ekonomi kreatif kuliner tersebut. Nah, kemudian ini cerita sukses kami pada saat tahun 2022 di KEK Singosari, Kawasan Ekonomi Khusus Singosari.
Nah, di mana pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa KIK Singosari disebut itu mereka memiliki eh, kreator-kreator yang membuat film maupun animasi yang membutuhkan eh, pembiayaan. Nah, kreator-kreator tersebut kita tersebut itu tergabung di dalam eh, developer-developer gitu ya. Nah, akhirnya kami fasilitasi untuk mendapatkan kur khusus di tahun 2025. Persyaratan kur khusus itu ada off-taker gitu ya. Off-taker di sini adalah Lokanima. Lokanima dia akan fokus mencari eh, order gitu ya. Nah, order itu pemilik proyeknya bisa BUMN maupun swasta. Ini kebetulan Lokanima ternyata sudah memiliki kontrak dengan eh, kalau nggak salah itu PT Telkom untuk membuat film atau animasi yang digunakan buat iklan dari BUMN tersebut. Nah, kemudian eh, setelah mendapat kontrak, oh harus membuat film untuk iklan, disampaikan ke IP owner gitu ya. IP owner tersebut, nah IP owner tersebut yang akan mencari kreator-kreator yang ada di eh, kawasan ekonomi Kek Singosari tersebut untuk membuat gitu ya. Karena film ini ternyata terdiri dari bisa desainnya, bisa gambarnya, bisa suaranya, musiknya dan lain sebagainya. Jadi kreatornya itu banyak gitu ya. Nah, kemudian di sini BNI kenapa menyetujui? Resiko atas kepastian off-taker itu ada yang penjaminnya. Jadi pasar sudah dijamin oleh Lokanima. Karena Lokanima sudah mendapatkan order dari BUMN atau swasta sebagai pemilik proyek yang telah memberikan kontrak atau purchase order PO kepada Lokanima. Nah, kemudian karena pembiayaannya waktu itu kalau tidak salah itu totalnya sampai 8,23 miliar gitu ya. Di mana masing-masing kreator itu bisa sampai 500 juta. Karena kebutuhan pembiayaannya lebih dari 100 juta, maka harus ada itu adalah agunan tambahan. Nah, Lokanima ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh KEK Singosari. Nah, di sini ditambah jaminan, yaitu fix aset lahan. Jadi aset lahannya itu sebagai jaminan. Nah, dengan adanya kontrak yang nilainya bisa untuk menjamin pengembalian dana atau pinjaman senilai 8,23 miliar, kemudian ada juga jaminan fix aset berupa lahan, maka BNI menjadi yakin ada jaminan kalau misalkan mengucurkan kur tersebut. Jadi akhirnya di tahun 2023 itu kur khusus untuk para creator yang ada di KIK Singosari dapat dicairkan. Nah, mekanisme ini yang kami dorong kepada Bapak Ibu di Sumu untuk bisa kita terapkan. Dan saya yakin mudah untuk diterapkan di Sumu. Karena di sini untuk kelompok usahanya sudah ada Sumu gitu ya. Kemudian pelaku usahanya, pelaku ekonomi kreatifnya sudah ada. Kemudian untuk mendapatkan off-taker kontrak juga sudah ada dari ekosistemnya. Dan kami lihat ini ekosistem yang ada itu bisa ekosistem secara closed loop gitu ya, secara tertutup di ekosistem Sumu dan jaringan-jaringannya. Jadi seperti eh, contoh tadi Dharma Wanita gitu ya. Jadi istri saya, wah Dharma Wanita kami butuh dana gitu kan. Oh yaudah, kita buat produk tertentu.
dari produk tersebut kemudian dibeli oleh anggota Dharma wanitanya sendiri. Nah, kemudian keuntungannya digunakan untuk kas Dharma wanita. Nah, berarti kan sebetulnya sudah closed loop gitu kan. Tinggal kalau mereka butuh pembiayaan untuk yang membuat kan relatif gampang. Karena pasti pasarnya sudah pasti, yang buatnya sudah ada. Akhirnya lembaga pembiayaan apapun pasti akan yakin untuk dapat memberikan pembiayaan kepada Bapak Ibu semuanya. Tinggal kalau lebih dari 100 juta ya berarti tetap harus ada jaminan. Karena di sini butuh namanya itu adalah eh, kepastian bahwa kur yang diberikan itu memang betul-betul dapat dikembalikan. Nah, kemudian ini pembiayaan dana bergulir LBDB. Sebetulnya kami sudah menyampaikan ke teman-teman LBDB untuk dapat menyampaikan sendiri, tetapi ternyata mereka di waktu yang sama ada jadwal, jadi mereka belum bisa menyampaikan. Jadi saya mohon izin menyampaikan gitu ya, dana bergulir sepengetahuan apa yang sedang kami dorong dengan teman-teman LBDB. Nah, ini adalah dasar hukumnya gitu ya. Jadi ada peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, peraturan Menteri Keuangan, kemudian peraturan direksi daripada LBDB gitu ya, pemberian pinjaman. Eh, Nah, pada saat sebelumnya itu bisa langsung ke pelaku usaha. Tapi kemudian berkembang muncul aturan yang baru itu yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, pembiayaannya diberikan kepada koperasi. Koperasi. Nah, koperasi untuk diberikan ada dua, koperasi simpan pinjam maupun koperasi eh, produksi gitu ya, atau produsen. Nah, kalau misalkan koperasi simpan pinjam, nah ini bunga yang diberikan untuk dana bergulirnya itu relatif lebih tinggi ke pelaku ekonomi kreatifnya. Jadi kami mendorong itu adalah koperasinya adalah koperasi produsen, jadi bukan koperasi simpan pinjam. Nah ini kami ambil dari presentasinya LBDB. Jadi eh, saat ini fokus dari dana bergulir itu diberikan kepada sektor real, gitu ya. Skemanya kemitraan, pendekatan pada komunitas dan lain sebagainya. Nah, nanti dengan kami akan melakukan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang proses untuk mendapatkan dana bergulir maupun yang nantinya sudah mendapatkan dana bergulir. Kemudian dari LBDB juga ada inkubator-inkubator gitu ya. Jadi supaya startup koperasi dan UMKM itu bisa terdorong. Jadi nanti kami ada form, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengisi form tersebut untuk kami sampaikan. Kalau butuh kur, itu kita dorong melalui Kementerian Ekonomi, Kemenko Ekonomi. Kalau butuh punya koperasi, butuh dana bergulir, kami dorong kepada teman-teman LBDB maupun teman-teman Kementerian Koperasi. Nah, di sini mekanismenya, jadi Bapak Ibu semuanya, para pelaku usaha, ini perlu adanya itu adalah koperasi, gitu ya. Karena pembiayaan ada dana bergulir yang diberikan oleh LBDB itu diberikannya kepada koperasi. Nah ini, jadi tidak bisa langsung ke UMKM-nya. Nah mekanismenya sebetulnya mirip dengan eh, kur tadi, kur khusus tadi. Jadi koperasi tersebut itu harus ada off-taker, gitu ya. Off-taker yang mana? Misalkan toko bisa Indomaret atau toko yang atau rumah sakit, gitu ya. Nah ini yang bisa ibaratnya itu memastikan bahwa ada
kontrak, ada PO yang bisa dievaluasi oleh teman-teman di LBDB. Jadi apakah koperasi ini itu mereka bisa mengembalikan dana bergulir yang telah diberikan oleh LBDB. Karena dana bergulir ini diberikan dalam jumlah yang lumayan besar, itu bisa sekitar 20 miliar sampai 40 miliar, tergantung hasil evaluasi dari tim LBDB. Jadi dana misalkan diterima koperasi, salah satu koperasi di Sumut gitu ya, itu 20 miliar, nah koperasi tersebut yang akan menyalurkan. Dan kami dorong itu koperasi itu jangan simpan pinjam. Karena kalau simpan pinjam, bunganya lebih besar. Kalau koperasinya itu sektor real, yang bukan simpan pinjam, ini eh, informasi dari LBDP itu bisa sampai 6,5%. Nah ini, semakin Bapak Ibu katakanlah punya kontrak yang jelas, punya jaminan pasar yang jelas, maka kemungkinan kepastian pasaran jelas. Jadi dari LPDB akan yakin memberikan dana bergulir tersebut dengan bunga yang semakin bersaing. Tadi 6,5%. Tapi kalau misalkan memiliki keyakinan yang lebih rendah, maka bunganya itu bisa lebih besar. Tidak 6,5%, bisa 7%, 8%, 9%. Nah, ini Izin Pak, mungkin alhamdulillah 5 menit lagi Pak, ya. biar nanti Oke. kita banyak. Oke, nah, ini ada persyaratan-persyaratan. Jadi dari LBDB ini ada eh, website gitu ya, iproposal.lbdb.go.id. Nah ini bisa diisi dengan persyaratan-persyaratan. Jadi di chat itu alhamdulillah koperasinya adalah sektor real. Alhamdulillah, ayo kita sama-sama untuk dorong. Jadi nanti koperasi tersebut bisa masuk dalam Google Form kami, mengisi tabel, nanti kita diskusi gitu ya. Nah, ini langkah-langkah gitu ya. Jadi setelah terima proposal dari LBDB akan mengevaluasi eh, legal review-nya. Apakah ada eh, legalitas koperasinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Kemudian ada analisa bisnis untuk melihat yang intinya itu adalah kalau ada PO, ada kontrak akan lebih bagus. Kepastian pasar. Jadi misalkan tadi di dana bergulir 20 miliar, maka ada kontrak ya harusnya bisa lebih besar dari 20 miliar untuk memberikan kepastian. Karena di sini ada analisa risiko. Risiko apabila terjadi gagal bayar itu kira-kira bagaimana. Jadi semakin kontrak PO-nya jelas, ya risikonya semakin rendah. Tingkat keyakinan dari LBDB menjadi semakin besar. Nah, kemudian ada proses penetapan, ada akad, kemudian sampai ke pencairan. Nah, kami membuat form khusus untuk dapat diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi apabila butuh kur khusus, nah ini. Jadi ada nama usaha, nomor induknya untuk di KTP-nya, alamat, ada sertifikat KI-nya gitu ya. Sertifikat KI sebetulnya kalau merek itu sudah masuk sertifikat KI gitu ya. Yang didaftarkan oleh ke Kementerian Hukum dan HAM yang dulu gitu ya. Terus kebutuhan biayanya berapa? Nah, ini ada kontrak kerja. Nah, kontrak kerjanya ini dilakukan oleh siapa? Nah, apabila ada kontrak kerja atau off-taker, nah nanti nama off-takernya itu siapa, alamatnya apa, keterangan. Nah, apabila butuh dana bergulir LPDB, nah ini mohon koperasinya dapat mengisi nama koperasi bidang usaha. Tadi ada koperasi multi pihak ya. Ini alhamdulillah ada alamat legalitas usahanya yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, nama ketua koperasinya, nomor HP-nya. Nah, kita akan komunikasi. Nanti melalui kami dorong ke LPDB supaya enak komunikasi dengan LPDB. Kebetulan LPDB dekat dengan kantor kami, jadi kalau misalkan data sudah dapat, kami bisa langsung diskusi secara intens dengan LPDB maupun dengan Kementerian Kemenko Ekonomi. Terus nomor HP itu penting untuk kita bisa komunikasi. Dan kami ada kemudahan buat Bapak Ibu semuanya, nah Google Form, tinggal
Bapak Ibu scan, kemudian langsung masuk ke tabel tadi untuk mengisi. Nah, semoga dalam jangka waktu yang tidak lama, ya sekitar seminggu 2 minggu, kami bisa mendapatkan datanya supaya kami bisa langsung fasilitasi. Kami kemarin sudah ketemu dengan teman-teman Kemenko Ekonomi untuk membahas terkait dengan khusus bagi pelaku ekrab. Mereka semangat sekali dan mereka menyampaikan datanya mana. Jadi kami butuh data dari Bapak Ibu semuanya untuk kita proses. Jadi nanti prosedur kami itu adalah kami mendapatkan data dari Bapak Ibu semuanya. Data tersebut akan kami kirimkan ke teman-teman Kemenko Ekonomi apabila butuh kur khusus. Kemudian apabila butuh dana bergulir, kami berikan ke teman-teman LBDB. Nah, dengan Kemenko Ekonomi, itu nanti Kemenko Ekonomi akan memanggil penyalur kur yang ada. Kemudian rapat dengan Kemenko Ekonomi, rapat dengan kami. Kemudian ada arahan dari Kemenko Ekonomi untuk menugaskan data yang tadi itu yang butuh kur khusus untuk difasilitasi oleh penyalur kur tersebut. Jadi ada 44 penyalur kur yang bisa kita dorong. Nah, kemudian nanti Kemenko Ekonomi dan kami akan melakukan business matching, mengundang Bapak Ibu semuanya dengan penyalur kur tersebut. Dan dengan mekanisme seperti ini, mudah-mudahan akan relatif menghasilkan lebih baik dibandingkan apabila kita melakukan langsung dengan teman-teman penyalur kur, baik perbankan maupun non-perbankan, tanpa ada fasilitasi dari Kemenko Ekonomi. Karena Kemenko Ekonomi sendiri itu sebagai pembuat kebijakan dari kur itu sendiri, kemudian ada kewajiban bagi penyalur kur untuk memberikan laporan secara berkala kepada Kemenko Ekonomi. Dan informasi yang didapatkan oleh teman-teman Kemenko Ekonomi, laporannya itu baik-baik aja. Penyaluran kurnya besar, gitu ya. Tapi pada saat kami terjun di lapangan selama 3 tahun, memfasilitasi pelaku usaha, waktu itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, setiap kami melakukan fasilitasi, langsung ke teman-teman perbankan untuk mendapatkan kur, ternyata tingkat keberhasilannya lebih rendah. Nah, dengan pertimbangan selama 3 tahun tingkat keberhasilan pelaku usaha mendapatkan kur itu yang rendah, maka kami coba berstrategi, langsung kolaborasi dengan pemilik kebijakan dari KUR, yaitu Kemenko Ekonomi, untuk kita bersama-sama untuk melakukan pendampingan dengan Kemenko Ekonomi memberikan penugasan kepada teman-teman yang ada di penyalur KUR tersebut. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan upaya kita, strategi kita yang baru itu bisa memberikan hasil yang lebih optimal di dalam penyaluran KUR khusus ini. Demikian juga untuk penyaluran bagi dana bergulir LBDB. Mungkin Iya. demikian, Bapak Ibu semuanya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam agak lama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hayun. Luar biasa, informasinya sangat daging semua ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, monggo langsung saja bagi teman-teman yang mau bertanya lebih detail, kita masih ada waktu sampai pukul 15 insya Allah. Eh, Silakan bisa dibantu sama host ya, nanti biar bersuara aja, biar lebih enak gitu. Kalau dibacakan takutnya salah pengertian gitu. Monggo bisa angkat tangan mungkin. Tangan Mas Gufron. Ya, izin Dr. Hayun, saya buka dengan pertanyaan ini. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu ke teman-teman yang tanya berkaitan tentang syariah. Jadi, core ada yang syariah ya. Jadi, tadi udah disampaikan ada Bank BSI dan juga ada apa penyalur-penyalur syariah yang lain. Nah, kalau merasa dari bank syariah itu core-nya nggak syariah, berarti teman-teman lebih pintar dari Profesor Din Samsudin, lebih pintar dari Profesor Buya Anwar, Buya Anwar, lebih pintar dari Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid,
lebih pintar dari ketua MUI kalau merasa bahwa uh, core dari bank syariah itu nggak syariah. Jadi uh, mungkin teman-teman bisa menggantikan jadi ketua MUI maupun ketua Muhammadiyah divisi fatwa. Nah, saya mau tanya ke Dr. Hayun. Tadi kan untuk yang klaster itu semua bisa jadi klaster. Nah, saya pengen bertanya apakah kemudian pengajuannya itu atas nama Sumu, berarti Sumu harus berbadan hukum, ataukah itu ke masing-masing orang yang ada di dalam klaster tersebut. Kalau misalnya yang mengajukan Sumu untuk resikonya itu apakah ditanggung semua atau ditanggung oleh anggota masing-masing. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada cara apabila kurnya itu per individu sudah terhit 500 juta untuk bisa naik ke 1 miliar atau bahkan lebih dari itu gitu per pengajuan. Karena ini banyak teman-teman yang sebenarnya skala usahanya kecil menuju menengah sehingga kalau kur 500 juta itu kurang gitu. Butuh lebih banyak. Itu saja pertanyaan saya Mas Zul ke Dr. Hayun. Oke, mungkin ada yang lain dulu. Mungkin setahun pemain bulan Sekalian mungkin satu atau dua lagi. Monggo. Host izin minta saya tolong juga ingin dibantu. bertanya Oke, oke. Monggo, monggo. Pak Bahri. Siapa? Boleh saya? Yang pertama. Silakan, Mas. Silakan. Langsung Ya, saja pertanyaan. ya terima kasih Bapak, Mas Sekretaris Mas Gufron, Pak Dr. Hayun. Kenalkan saya nama Pak Bahri. Sebelumnya saya sudah pernah usaha, namun dalam kondisi COVID dan segala macam, kemudian usaha kami tersebut take down, hancur lah ya, gitu kesimpulannya. Nah, kemudian kami ada meninggalkan beberapa hutang, namun dengan ada aset-aset yang kami jual, hutang tersebut ada yang tertutupin, namun ada yang tidak. Sehingga istilahnya status kita itu misalnya sudah call 5. Nah, sekarang kita ingin bangkit, itu juga susah mendapatkan pembiayaan dari bank. Yang ingin kami tanyakan, apa langkah daripada Kemenparekraf untuk dapat orang-orang seperti kami, mungkin tidak kami hanya sendiri barangkali ya, mungkin juga banyak teman-teman yang lain yang secara bank sudah non-bankable, yang ingin berusaha kembali untuk bangkit kembali, tetapi terkendala pendanaan. Misalnya kami hari ini, kami memang tidak mempunyai dana, tapi kami mungkin mempunyai kolega, kami mempunyai ilmu pengetahuan. Hari ini kami misalnya kami sudah mulai membuka kembali usaha walaupun tertatih dan itu terkapar kembali. Itu namanya Mitra Data Science Indonesia. Kami membuat suatu aplikasi berbasis artifisial, baik berdasarkan neuroscience, pengetahuan tentang otak, gitu ya. Kita gunakan misalnya untuk penciuman, untuk aroma, untuk pelacak dan segala macamnya itu, gitu kan. Tapi ya memang kita terkendala lagi dengan biaya-biaya itu, gitu. Dan kita juga sudah coba kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, dengan UI, dengan BRIN juga misalnya gitu kan ya. Tapi akhir-akhirnya ya saat untuk melaunching atau menjadikan produk tersebut aplikatif, kemudian juga terkendala kembali. Nah, pertanyaan kami, bagaimana langkah-langkah kami atau mungkin ada kebijakan khusus terhadap yang sudah call 5 ini sehingga bisa mendapatkan pembiayaan kembali sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hayun tadi. Nah, yang kedua, secara kolektif tadi itu ada misalnya nama Sumu. Kemudian ada jaminan. Jaminan itu apakah dari Sumu atau per orang yang ada di dalam kolaboratif itu gitu. Mungkin itu saja dua pertanyaan kami Pak Dr. Oke, Hayun. terima kasih Pak Bahri. Dari mana tadi Pak? Saya Pak Bahri, saya juga tergabung sebelumnya dengan JSM dulunya, Jaring Sergala Oh, Mulia. sama aja Pak. Cuman ini lebih banyak anak mudanya kalau semua. Yes. Terima kasih. Monggo-monggo, yang lain satu lagi mungkin. Oke ya, cukup ya. Monggo Dr. Hayun bisa direspon dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini sih mau izin sambil keluar kantor untuk ke agenda berikutnya. Itu. Nanti ada Mas Helmi kalau saya sinyal tiba-tiba tidak bisa. Jadi yang pertama itu adalah karena kur khusus ini, maka harus ada yang menjamin. Nah, yang menjamin di sini itu adalah kelompok usaha. Nah, bisa dari Sumu gitu ya. Nah, Sumu ini berfokus untuk mendapatkan tadi kontrak-kontrak
di mana kontrak tersebut itu eh, yang akan digunakan sebagai jaminan. Kalau pembiayaannya lebih dari 500 juta, ya tentunya perlu ada agunan fix lainnya. Seperti itu gitu ya. Kayak contoh tadi Lokanima sebagai penjamin, nah berarti ada aset fix yang bisa digunakan sebagai jaminan. Kemudian yang kedua, untuk KUR itu maksimal sampai 500 juta. Kalau lebih dari 500 juta itu tidak bisa pembiayaan dengan KUR. Itu pembiayaan produktif yang lainnya. Biasanya kami antara 500 juta sampai 10 miliar, kami dorong melalui security crowdfunding. Nah, kalau lebih dari 10 miliar, kami dorong melalui pasar modal. Ini ada di kami juga, tapi program yang berbeda. Kemudian dari penanya yang kedua, itu terkait dengan bangkit ya, karena COVID gitu ya. Sebetulnya kita bisa mulai eh, yang super mikro tadi, sampai ke 10 juta gitu, yang tanpa agunan, atau sampai ke 100 juta. Dan pembinaan bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hayun. Saya rasa artinya di sini Sumu bisa sebagai kanalisator atau didiskusikan panutannya ketika itu memang menjadi satu penjamin ya. Monggo yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Itu Sinyalnya Mas Zul hilang ada ya. beberapa di Yang chat bisa hilang. dibacakan juga bisa kalau nggak ada yang open mic. Oke. Adakah syarat khusus off-taker yang menjamin pembeli produk? Nah, ini sebentar. Cukup sih. Cukup sementara. Jadi lebih kepada Nah, pertanyaan tadi kayaknya belum terjawab deh ya. Izin. yang mana, Mas? Yang intinya bagaimana teman-teman yang sudah call 5 atau di blacklist bank masih bisa dapat bantuan tidak gitu. Oh, kalau Nah, itu langsung harus Pak Dokter ini yang jawab ini. Oh, ininya yang sudah terblacklist, apakah masih bisa? Mas Helmi mungkin bisa membantu menjawab, Mas Helmi, yang dari Kemenparekraf. Ya, terima kasih Pak Abdul, Mas Abdul Zulfikar ya. Iya, saya izin, saya uh, timnya Pak Hayun. Saya di Kemenparekraf juga terkait dengan yang tadi sudah di blacklist ya. Karena ini kan skema khusus ya, uh, skema khusus yang memang dikomandani oleh teman-teman dari Kemenko Ekonomi. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Hayun di uraian di awal, sampai nanti tadi juga dikasih link terkait dengan skema pembiayaan khusus KUR maupun skema pembiayaan dana bergulir LPDB. Nah, data-data itulah yang nanti ketika kami diterima, disampaikan oleh teman-teman Sumu, itu nanti kami akan kurasi gitu loh terkait dengan keabsahan ataupun eh, validitas daripada data itu. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Bahri itu kami sudah di blacklist, tentunya di blacklistnya dalam hal apa? Tentunya ini yang masih kita perlu pelajari. Di blacklist karena ada hal-hal yang teknis ataupun hal-hal yang non teknis. Tentunya kami pun akan berkoordinasi dengan Kemenko Ekonomi karena kami Kemenko Ekonomi maupun dengan OJK terkait misalkan SLIK terkait dengan BI checking atau apapun gitu ya. Selama itu memang menjadi bagian dari aircraft yang dikelola oleh teman-teman dari Sumu, itu kita coba bantu gitu ya. Nah, ini di OJK itu ada direktur yang menangani SLIK dan kemarin pun kita juga sudah melakukan koordinasi termasuk pertanyaan yang tadi disampaikan ketika ada masalah
gitu kan. Nah, masalahnya apa? Kita yang akan menjembatani melalui OJK yang memang terkait dengan slip atau BI checkingnya. Demikian, Mas Abdul Julfikar, ya. Oke, terima kasih Pak Helmi. Ada dari Koperasi Koga ini, monggo. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah dari Koperasi Kogasera. Izin tanya Pak, kan ada kami ada budidaya bawang merah. Nah, itu ada produk turunnya berupa bawang goreng. Nah, kemarin sama teman-teman UMKM yang di Provinsi Lampung, ada penawaran dari Indomaret sama Indogrosir untuk mengisi outletnya Indomaret. Nah, itu bisa nggak kira-kira dari untuk pembiayaan kur itu penjaminnya dari DO Indomaret itu, seperti itu. Mungkin cukup itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mungkin sebelumnya? Oke, monggo Pak Helmi bisa dijawab dulu. Mungkin saya kalau dari Oh, Jogja monggo. ini, Dari Jogja, monggo iya, Pak Sinten. Tadi Prasojo. Oh, iya, iya, iya. Pernah bertemu kita, Pak. Monggo Pak Artadi. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Anu tak, ada enggak pembiayaan yang untuk, karena yang kemarin terakhir saya dengar itu ada MyBank gitu. Saya dengar justru mulai bergabung dengan PBM Jakarta. Jadi kalau ada yang dari ini bisa ditunjukkan untuk pembiayaan apa? Pembiayaan dapur gizi itu loh. Gizi PGN itu, program dapur bergizi untuk sekolah itu. Kalau ini di luar konteks yang apa? Ekonomi kreatif ya. Ya, itu tak dengan karena kemarin itu berkembang isunya itu eh, pembiayaan itu dengan jaminan PKS-nya. Ngaten tat, matur suwun tat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. matur tuh Pak Artadi. Monggo, jadi ada pertanyaan tadi, monggo dari Pak Artadi terkait apa namanya pengajuan pinjaman yang dilandasi oleh PKS pesanan gitu. Sama yang satunya lagi pinjaman yang berdasarkan orderan dari Indomaret atau apa Alfamart ya tadi ya. Nah, monggo monggo Pak Hayun Ya, atau terima Dr. kasih. Hayun. Jadi yang kami harapkan justru yang dua-dua itu, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi yang kita sebut dengan off taker, katakanlah Indomaret. Indomaret kan nanti ada bisa berupa PO, bisa berupa kontrak, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada ibaratnya itu berambang berarti kan ini apa bisa pengolahnya, bisa petaninya gitu kan, Ya, yang membutuhkan kur. Nah, ini penyaluran itu dapat diberikan kepada eh, petani atau kepada eh, pengolah berambang tersebut gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua terkait dengan dapur gizi. Dapur gizi dia memberikan PKS gitu kan. Ada jaminan pasar diberikan kepada pelaku usaha kuliner. Betul ya? Ya, Nah, itu juga sudah masuk ke kur khusus. Silakan disampaikan. Jadi yang penting tadi ada off-taker-nya. Off-taker memberikan PKS gitu kan. Nanti pembiayaan akan diberikan kepada masing-masing yang membutuhkan. Kalau misalkan yang membutuhkan 10, masing-masing di atas 100 juta gitu ya. Ya berarti harus ada jaminan tambahan. Itu ya. Nah, jaminan tambahan digunakan. Biasanya penyalur keuangan tuh melihatnya di situ. Tapi kalau masing-masing butuhnya di bawah 100 juta, berarti tidak perlu adanya fixed asset. Jadi misalkan 80 juta butuhnya, ada 10, berarti 800 juta gitu kan. Nah, ini nggak perlu aset.
Nah ini, tapi dibutuhkan itu adalah tadi kelompok usaha yang memiliki legalitas. Legalitas itu sebenarnya tidak susah. Dari dinas juga bisa legalitas. Atau dari sumunya. Sumu pasti kan ada legalitas gitu kan. Kalau di daerah legalitasnya itu dari dinas. Nah, dinas ini sebetulnya gampang kita mendapatkannya. Kalau misalkan butuh bantuan kami untuk memfasilitasi supaya dari dinas bisa mengeluarkan, nanti kami akan bantu. Sampaikan ke dinas untuk segera mengeluarkan legalitas untuk eh, kelompok usaha tersebut. Jadi sudah memenuhi persyaratan. Tinggal tadi itu. Mohon datanya disampaikan ke kami melalui Google Drive tadi, gitu ya. Dan nanti kami mendapatkan kontak person, nah kami akan komunikasi ke Bapak Ibu semuanya. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hayu. Itu tadi kalau saya boleh juga tanya Pak, tadi kan artinya misalnya PO-nya atau kontrak kontrak pasarnya itu satu, tapi dia dihimpun sama teman-teman bersepuluh gitu, sehingga masing-masing ngurunin 80 jutaan. Itu aman Pak kayak gitu, seperti itu. Justru yang dibutuhkan seperti itu, Pak Abdu. Jadi misalkan satu kontrak aja, gitu ya. Kontraknya itu dengan kelompok usahanya aja, gitu ya. Nah, artinya Sumu cukup misalnya ada kontrak nih dengan dapur gizi, ada 10 dapur gizi Betul, kontrak dengan Sumu. betul. Akhirnya Sumu menghimpun teman-teman siapa yang mau kontribusi. Masing-masing teman-teman mengajukan kur di bawah 100 jutaan yang tidak perlu menggunakan jaminan tambahan. Itu seperti itu bisa nggak Pak? Ge? Betul, 100 Pak. Itu betul. Tapi, Kalau tapi pembiayaannya besar ini. Tinggal Setiap dapur. banyakin anggotanya Pak artinya tadi. Jadi misalnya total kebutuhan modal dapur gizi itu 20 miliar. Artinya anggota semuanya nanti tergabung untuk memenuhi kebutuhan itu nanti di manajemen. Nah, monggo bisa. Kayak gitu bisa ya kira-kira ya Pak. bisa Pak. Yang penting nanti masing-masing anggota tersebut itu kan ada perannya kan. Perannya terus Harus ada perannya masing-masing sesuai suplainya masing-masing. Tapi total betul, akumulasi seperti itu. betul Misalnya Pak. per Dan anggota kebutuhannya ada. modalnya 80 juta, ajukan sendiri untuk core kontraknya ini, kan gitu kan. Anda Betul, suplai beras senilai 80 juta per suplai misalnya gitu. Jadi di betul. total nah, gitu Per kira-kira. dapur, per dapur itu 2,9 miliar. Nah, artinya kan 2,9 miliar itu bisa dijunjung dengan 20 apa 30 anggota sumu untuk ngurusin satu dapur misalnya gitu. Kira-kira gitu nggak Pak ya? Nanti itemnya tinggal dibagi oleh regulator. Misalnya regulator di sini sumu misalnya gitu. Ya. Betul, betul Pak Abdu. Cerdas banget nih Pak Abdu ini. Cocok ini memang betul. Iya, Moderator Pak dari tadi kan ini nyimak. iya. Moderator yang semangat. Oh, tapi luar biasa ini. Bersyukur nih bahwa Bapak Ibu Sumu punya Pak Abdu ini gitu kan. Betul Pak, itu betul. Seperti itu Pak. Oke, jadi artinya beruntunglah teman-teman kita tergabung dalam Sumo. Nanti kita bisa dengan Mas Sekjen Gufron Mustaqim mencarikan PO. PO-nya nanti misalnya dapur mana kita tembak, monggo nanti teman-teman yang mau eksekutor. Nah, nanti kita ajuin bareng-bareng nih berkasnya ini, si A nanti ngerjain ini nilainya sekian, si A nilainya sekian. Monggo nanti bisa diatur secara bersama-sama. Kira-kira gitu nggak Pak Hayun deh? Betul, betul Pak. Itu. Ya, mudah-mudahan lah nanti ada jalan melalui Sumu ini. Karena banyak UKM kita yang memang tidak mampu kalau untuk modal seperti itu. Sekarang dengan adanya Sumu pasti mampu Pak. Dan kita dukung dari Insya Allah, Kementerian Pak. amin. Iya. Amin, amin, Yang penting amin. tadi Pak, targetnya Mas Gufron tercapai itu 100 apa Kalau orang Mas konglomerat Gibran Indonesia sekarang itu. posisinya hampir 3.000 ya Mas ya. Kita anggota kita 3.000. Kalau semua ngajukan kur, kita bisa nembak proyek besar itu Pak. Betul, betul, 100. Ya, oke. Matur Oke. suwun nuwun. Mas Start. Zul, di chat itu ada banyak Mas Zul, coba dicek.
Pak Hayun, ini ada pertanyaan. Apakah pengajuan harus ada pembukuan minimal 2 tahun belakang? Satu itu. Itu kira-kira yang teknis ya Pak. Kira-kira perlu dijawab kayaknya Pak itu Pak. Ya, jadi pencatatan keuangan itu kan untuk memberikan kepastian ya bahwa usaha ini produktif dan layak. Nah, kalau di persyaratan itu adalah eh, 6 bulan ke atas. Nah, kalau bisa lebih dari 6 bulan akan lebih bagus. Seperti itu, Pak. Terus ada lagi yang oke artinya ini ini pertanyaannya saya sudah mengajukan kur pertama di tahun 2024 Agustus di Bank Mandiri sebesar 50 juta. Cicilan saya 2 tahun. Apakah saya juga bisa mengajukan kur di Kementerian KRAF ini? Nah, ini dari Banyumas. Jadi seperti ini. Eh, Kur tadi itu berarti kan 50 juta ya. Berarti kur mikro ya. Antara 10 sampai 100 juta tanpa agunan. Sudah dilakukan gitu ya. Nah, kalau menggunakan kur yang lain itu kita perlu menyelesaikan kur tersebut. Biasanya sampai 3 tahun. Seperti itu ya. Nah, ini 2024 berarti baru selesai 2027. Makanya di sini kami dorong dengan kur khusus. Nah, kur khusus itu bisa dilakukan. Nah, ini mohon dari Sumu bisa memfasilitasi nih, Mas Gufron, Mas Abdu ya. Itu. Jadi, kalau misalkan tadi yang sudah pertama kali itu bunganya kan 6% gitu ya. Untuk yang kedua kali itu meningkat jadi 7%. Nah, dengan kur khusus itu bisa hanya 6%. Dengan tadi itu koordinasi dari Sumu mendapatkan kontrak, kemudian didistribusikan kepada anggotanya. Dan melakukan pembinaan, jangan lupa, Sumu gitu ya. Untuk menjamin tadi itu, supaya kontrak tersebut kan kualitasnya kan harus ada kan, produknya. Ada, harus Terus ada. kuantitasnya ada kan. Ada. Terus nanti kan harus memberikan eh, ibarat itu pengiriman tepat waktu. Terus yang kedua adalah nanti cicilannya juga tepat waktu gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Terkait legalitas, jika usaha sudah berbentuk PT Badan dan sedang berkembang, bagaimana ya? Saya agak bingung juga sebenarnya pertanyaan ini. Ya, kalau PT sebetulnya udah ada legalitas gitu kan. Kalau nama PT pasti ada sertifikat PT-nya. Itu sudah selesai gitu. Kalau misalkan perseorangan bisa mendaftar melalui NIB, nomor induk berusaha, melalui OSS. Itu cuma waktu 30 menit selesai daftarnya. Asal usahanya itu adalah memiliki resiko rendah. Kalau resiko menengah tinggi sampai tinggi, nah ini perlu sertifikat-sertifikat tambahan yang membutuhkan waktu. Tapi saya yakin belum banyak lah pelaku ekonomi kreatif yang masuk ke dalam berisiko tinggi. Mungkin demikian, Mas Abdul. Siap. Ini ada lagi, kalau off-takernya berupa koperasi yang lain, bisa juga. Operasi lain sebenarnya kayaknya bentuknya yang penting dia pegang kontrak, kemudian bisa menghimpun sesuai tupoksi, kayaknya bisa ya Pak ya, kira-kira ya. Betul. Jadi fungsi off-taker kan jaminan pasar. Betul Mas Abdul. Yang penting dia bisa memberikan jaminan produknya dibeli melalui apa kontrak. Itu sih. Jadi kalau saya boleh agak nambahin, jadi KUR ini tanggung jawab masing-masing ya Bapak-Bapak ya. Off-taker itu sebagai penjamin sehingga perbankan bisa membuat ini bankable sehingga bisa mengucurkan dana pinjaman. Nah, tapi untuk tanggung jawab ini bakalan tanggung renteng, artinya masing-masing itu punya tanggung jawab utangnya masing-masing sehingga nanti kalaupun nanti menggunakan regulator, pasti regulator akan mengatur supaya proyek ini bisa disesuaikan dengan apa porsinya masing-masing. Kira-kira gitu nggih Pak Ayu.
Betul, betul. Oh, izin mau mengklarifikasi apakah tanggung renteng atau tanggung masing-masing pribadi ya tadi ya untuk utangnya ya, Pak? Utangnya itu kan sebetulnya prinsipnya tanggung renteng gitu kan. Berarti satu komunitas itu kalau misalnya ada yang gagal bayar, yang anggota lain harus ikut nyaur. Ya arah dari kur khusus seperti itu Pak. Oke, jadi dari kur ini kalau misalnya tadi ya, ngumpulkan 30 anggota untuk dapur gizi, 29-nya lancar, satunya macet. Nah, nanti yang 29 itu harus ikut nyaur yang satu yang macet itu ya, Pak ya. Iya, karena berklaster gitu ya. Jadi saling mendukung satu sama lain. Oke, semakin mengkerucut kayaknya ini proyeknya ini. Monggo teman-teman masih ada waktu, bisa ditanyakan. Ini Saya, cukup tambah. saya Pak dari Monggo, Cianjur nih monggo. Pak. Siap, siap. Ya pertama terkait dengan apa namanya waktu nih dari proses pengajuan sampai ke realisasi. Saya ada dua yang mau dicoba di ini ajukan ya. Pertama dapat PO suplai beras ke Bulog dan juga ke yang lainnya. Nah itu kan ketika PO terbit itu kan waktu berjalan tuh misalnya dari PO terbit misalnya tanggal sekian harus sudah suplai barang apa berasnya. Nah, itu berapa lama apa realisasi kur itu. Kemudian yang kedua eh, apa namanya yang tadi kebetulan di Cianjur juga memang ada dua dapur umum yang kita coba kelola gitu ya. Nah, itu mungkin terkait dengan waktu. Terima kasih. Monggo, monggo Pak Hayun. Mohon maaf tadi Halo. Mas Adu, pertanyaannya apa tadi? Saya lagi Jadi berapa lama jangkanya dari mulai pengajuan sampai realisasi pencairan? Realisasi. Ya. Terus yang kedua tadi apa Mas terkait dapur umum ya? Tadi ya. Ya kebetulan di Cianjur juga teman-teman apa Sumu yang saya juga gabung di JSM ya. Mm-mm. Eh, ini ada dua dua dapur yang oleh teman-teman. Nah, ini mungkin juga skemanya akan coba ikutlah kalau itu. Tapi yang tadi nih terkait dengan waktu. Ya karena misalnya ketika PO terbit dari Bulog, katakanlah kebetulan kita dapat PO dari Bulog untuk supply. Nah kan ketika PO terbit kan sudah muncul tuh tanggal supply segala macam dan itu waktunya pendek. Misalnya ketika hari ini tanggal 6 kita dapat PO, misalnya tanggal 11 harus sudah kirim barang ke apa beras ke Bulog. Nah artinya berapa berapa lama prosesnya ketika pengajuan kur kita direalisasi gitu. oke. Jadi terkait berapa lama kur itu bisa terrealisasi, ini kan eh, tergantung due diligence evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman dari penyalur kur tersebut, gitu ya. Nah, makanya kami eh, untuk akselerasi itu kolaborasi dengan teman-teman Kemenko Ekonomi. Ini salah satu upaya apabila pembuat kebijakannya juga kita ikut libatkan dan penyalur kur itu harus melaporkan kepada eh, pembuat kebijakan. Nah, tentu kan akan terpantau berapa sih lamanya. Karena selama ini penyalur kur kalau laporan ke teman-teman Kemenko Ekonomi itu tidak ada masalah gitu kan. Kur terserap dengan sangat baik. Tapi saya sampaikan realitas di lapangan tidak seperti itu. Tapi kan mereka butuh bukti juga gitu. Nah, makanya ini salah satu cara. Jadi monggo Bapak Ibu bisa bersegera menyampaikan data ke kami. Kemudian dari data tersebut akan kami sampaikan ke Kemenko Ekonomi dan dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama akan manggil penyalur kurnya gitu ya. Dan kita akan langsung implementasi dengan business matching baik secara offline maupun online.
Kalau offline berarti dengan cabang-cabang di penyalur keuangan di daerah terdekat Bapak Ibu semuanya. Kalau online dengan eh, kita Zoom seperti ini. Nanti kami akan hadir untuk melakukan monitoring. Jadi ini sebetulnya mekanisme itu udah enak banget gitu ya. Dan kami juga akan mengajak teman-teman OJK. Jadi apabila tadi kan saya melihat juga ada yang bermasalah misalnya terkait dengan selik. Nanti dibantu oleh teman-teman OJK dapat dievaluasi. Mungkin selik itu apa Penyelesaiannya Pak? Kepanjangannya Pak? Nanti teman-teman nggak tahu. selik itu kayak BI checking gitu ya. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya pasti apabila punya pinjaman pasti ada tadi itu BI checkingnya gitu ya. Seperti itu. Nah, eh, nanti akan difasilitasi oleh teman-teman OJK bagaimana cara untuk penyelesaian kalau misalnya ada eh, masalah gitu ya. Nah, ini kami sudah koordinasi dengan teman-teman OJK. Jadi kami di dalam penyaluran KUR tersebut untuk akselerasi yang pertama adalah melibatkan Kemenekonomi, melibatkan penyalur KUR, yang ketiga melibatkan OJK apabila terjadi suatu permasalahan. Jadi kami sebagai fasilitator pendamping Bapak Ibu semuanya dengan mekanisme yang kita bangun seperti ini, mudah-mudahan strategi optimalisasi akselerasi dapat tercapai. Mungkin demikian Mas Abdul, Bapak Ibu semuanya. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa ya, cukup sangat menjawab. Monggo teman-teman, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau tidak ada lah ya satu dulu. Halo, halo, Mas Zul, saya. Oh, monggo, monggo Pak Halim Sumirat, nah, Ya, Ustadz. tadi punya saya belum dibacakan. Ya, nggak apa-apa. Saya ulang ya. Ini Pak Ayu mau tanya yang LPDB tadi ya. Tadi kan terkait koperasi ya. Pertanyaan saya, apakah koperasinya itu udah harus berjalan berapa lama gitu atau boleh koperasi baru, Pak? Jadi misalkan terus kita bentuk koperasi baru, kemudian untuk mengajukan gitu, apakah bisa? Itu saja. Terima kasih. Ya, jadi untuk koperasi berarti menggunakan dana bergulir gitu ya dari LPDB. Nah, untuk dana bergulir tersebut tentunya koperasinya itu harus memiliki legalitas, izin dari Kementerian Koperasi. Itu satu gitu ya. Kemudian yang kedua itu perlu memiliki laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu selama 2 tahun. Untuk dapat ibaratnya itu dilakukan evaluasi oleh teman-teman LPDB. Terus yang ketiga itu adalah sudah paling nggak 2 kali melakukan RAT, rapat anggota tahunan. Nah, berarti kan artinya ya minimal 2 tahun sebetulnya itu. Nah, ini persyaratan yang kami dapatkan setelah kami memperdalam diskusi dengan teman-teman LPDB. Nah, kalau misalkan tidak kita perdalam seperti itu biasanya ya udah silakan aja untuk menyampaikan gitu ya. Tapi pada saat implementasi membutuhkan waktu yang lama karena didampingi supaya operasinya itu siap. Dan jangan lupa harus ada off-takernya gitu ya. Bisa koperasi lain yang membeli produk dari koperasi Bapak Ibu semuanya atau dari Indomaret, dari apa toko-toko yang ada di eh, Muhammadiyah atau dari rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, cukup menjawab ya teman-teman ya. Jadi intinya Bapak Ibu sebagai pengusaha itu nggak perlu khawatir tentang masalah duit. Udah dijawab semua di sini. Yang penting kita cari pekerjaannya, ada pekerjaannya, duitnya dicari bareng-bareng melalui Sumu, lewat LPDP atau lewat KUR yang sudah difasilitasi oleh kementerian maupun pemerintah. Kira-kira begitu ya. Karena mungkin waktunya sudah mendekati waktu sholat asar dan saya kira sudah cukup ya.
Saya rasa pertanyaannya sudah sangat komprehensif dan insya Allah bisa menjawab. Nanti misalnya masih butuh diskusi lagi, kita fasilitasi dengan waktu dan tempat yang lainnya. Kira-kira terima kasih Pak Dr. Hayun atas waktunya. Luar biasa ini, sangat membantu, sangat mencerahkan di siang hari ini menuju sore. Mas Eh, Zul, sebentar, sebentar. Sebelum diakhiri, untuk selanjutnya komunikasi kita kemana nih? Nah, nanti Sumu Pak base camp Sekjen, ini di mana? Ya, monggo Pak Sekjen. itu di grup sudah dibagi form ya, form untuk Oh gitu ya. pengajuan KUR, baik Mhm. yang KUR LPDB atas nama koperasi maupun KUR yang individu. Kalau yang KUR khusus yang dengan nama Sumu, nanti kita analisis lebih dalam terkait proyek apa yang bisa digarap. Karena tadi ada risiko tanggung renteng ya, jadi itu yang harus dipikirkan dengan baik-baik. Cuma kalau yang pribadi maupun yang koperasi bisa langsung ngisi form. Nah, itu formnya langsung disuplai ke Pak Erlangga itu, ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Iya. Terima kasih Pak Sekjen. Itu teman-teman. Cukup nggih? Siap, 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 siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kurang kalau begitu mari kita tutup acara. Mas Gufron sebagai Sekjen, terima kasih atas waktunya dan fasilitasinya. Pak Hayun sebagai pembicara dan teman-teman tentunya luar biasa semangat bisa menyimak hampir 2 jam ini di waktu yang puasa. Harusnya waktu tidur siang ya. Tapi kita gunakan ibadah yang lebih produktif sehingga mendapatkan informasi lebih komprehensif. Mudah-mudahan usaha kita semakin lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun wal kolam turun, kurang lebihnya saya sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak Terima Hayun. kasih Bapak Ibu semuanya. Izin Ya, break. izin Terima pamit. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Terima kasih Pak teman-teman semuanya. Gufron.